Semoga mereka bersatu. Ut Unum Sin merupakan ensiklik Paus Yohanes Paulus II yang dikeluarkan tanggal 25 Mei 1995. Isinya tentang komitmen beliau terhadap ekumene gereja-gereja. Gereja Katolik memandang gereja-gereja Kristen lain bukan sebagai agama yang berbeda, melainkan hanya beda gereja. Karenanya antar gereja tersebut memiliki kedekatan, meskipun ada yang sementara terasa jauh, berhubung dengan aliran-aliran tertentu yang dinilainya menyimpang. Meskipun demikian, melalui ensiklik ini, Paus mau menyapa semuanya. Kita yang sudah saling berdekatan, alangkah indahnya mendekatkan diri, tidak malah saling menjauhi, apalagi memusuhi. Jelas, ensiklik ini bernada seruan permohonan untuk kesatuan umat Kristiani. Kita diajak untuk merobohkan dinding-dinding pemisah, yakni menghilangkan sikap saling curiga, mengatasi rintangan-rintangan, dan membuang prasangka-prasangka. Kita ringankan beban sekalian banyak yang salah paham di masa silam. Tiadanya saling perhatian, sikap puas diri, acuh tak acuh, kurangnya pemahaman timbal balik, yang semuanya itu hanya akan memperburuk situasi hubungan antar gereja. Oleh karena itu, Paus mendasarkan ekumenismenya pada pertobatan dan doa yang mampu mengantar pada penjernihan masa lampau secara bersama-sama, mengkaji ulang dan mengakui secara tulus objektif atas kesalahan-kesalahan yang telah dibuat. Dengan penuh kepedihan, perpecahan itu kita ratapi. Namun yang dibutuhkan menurut Bapak Paus, visi yang tenang, cermat, mendalam, dan benar mengenai semuanya itu. Visi yang dihidupkan oleh belas kasih ilahi dan mampu membebaskan mentalitas setiap orang sehingga menyediakan diri untuk diperbaharui. Gereja Katolik mengakui secara jujur kelemahan-kelemahan para anggotanya dan karenanya terus-menerus merasa dipanggil untuk diperbaharui dalam semangat Injil dan tidak berhenti berulah tapa serentak memuji kekuasaan Tuhan. Era milenium baru dimanfaatkan sebagai kesempatan luar biasa untuk memohon kepada Allah Bapa bersama Yesus Kristus Putranya, sebagaimana kita wartakan dari Injil Yohanes, yaitu kesatuan umat Kristiani sampai mereka mencapai kesatuan paripurna. Yohanes bab 17 ayat 11. Membentuk persekutuan dipandang bukan sebagai kewajiban, melainkan sebagai tanggung jawab di hadirat Allah dan rencananya. Didorong oleh rahmat-Nya, saudara-saudari yang terpisah sudah menampakkan adanya gerakan yang meluas untuk memulihkan kesatuan
segenap umat Kristiani. Harapan kesatuan itu dipahami sumber ilahinya ialah dari Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus sendiri. Oleh rahmatnya pula gereja-gereja dijadikan peserta-peserta persekutuannya sendiri, yakni hidup kekalnya dan doa Yesus, yaitu yang berbunyi semoga mereka bersatu, ialah permohonannya kepada Bapa agar rencananya terlaksana. Kesatuan itu bukan suatu tambahan atau bersifat sekunder, melainkan termasuk hakikat jemaat sendiri sebagai kesatuan yang mengungkapkan seluruh kedalaman agape atau cinta kasihnya di dunia ini dan mencapai kesempurnaannya kelak di surga. Gereja Katolik mengakui bahwa dengan banyak cara ia mempunyai ikatan dengan jemaat-jemaat Kristiani yang lain karena persatuan yang sejati dalam Roh Kudus. Roh yang diyakini sebagai yang membangkitkan pada semua murid Kristus keinginan dalam suatu kawanan di bawah satu gembala, yaitu Yesus Kristus. Maka ekumenisme dimaksud untuk menumbuhkan persatuan yang sudah mulai ada antara umat Kristiani ke arah persekutuan dalam kebenaran dan cinta kasih. Tekanannya adalah pertobatan batin, pembaharuan budi, mengubah cara pandang, meningkatkan kesadaran yang dibutuhkan untuk penyesalan, dan menyingkirkan sikap menyombongkan diri. Harus ada kesediaan kita untuk mengampuni. Kita singkirkan sikap-sikap yang telah menimbulkan kerugian serius pada cinta kasih persaudaraan umat Kristiani. Tekad persatuan ini harus kita dasarkan pada keyakinan bahwa apa yang menyatukan kita lebih besar daripada apa yang memecah belah kita. Konsili Vatikan kedua menyadarkan bahwa semakin pesat kita memajukan persatuan umat Kristiani, maka dengan jernih kita semakin berusaha menghayati hidup dalam Injil. Sebab semakin erat kita bersatu dalam persekutuan dengan Bapa, Sang Sabda, dan Roh Kudus, semakin mampu juga kita meningkatkan persaudaraan timbal balik dengan cara yang erat dan mudah. Semoga Tuhan memberkati kita.